Selamat kembali lagi dengan channel saya yaitu Ikram Study Corner. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas mengenai tiga topik ya pada Android Studio pada kali ini, yaitu yang pertama itu ada toolbar, yang kedua kita akan membahas vektor, yang ketiga, yang terakhir kita akan membahas yaitu yang namanya web view. Nah, langsung saja kita masuk ke topik pertama, yaitu toolbar. Toolbar adalah suatu kepala dalam aplikasi mobile yang biasanya dalam kepala tersebut terdapat beberapa pilihannya, seperti tombol back, tombol setting lain, biasanya yang bentuknya titik tiga, terus mungkin contoh seperti di WhatsApp itu ada gambar kamera ya. Langsung saja kita masih melanjutkan eh, video yang sebelumnya yaitu dashboard activity. Nah, di dashboard activity ini ini akan kita akan menambah dua button baru, yang mana dua button baru ini akan menampilkan sebuah web view. Jadi ada dua web view di sini. Di sini saya buatkan untuk web view-nya itu dengan judul suatu profil dari aplikasi yang kami buat. Untuk yang web view kedua itu suatu website, yang mana website ini merupakan rekomendasi kami untuk suatu saran mengenai finansial atau keuangan bagi kita semua. Oke lah, langsung saja kita masuk ke topik pertama yaitu toolbar. Di sini saya tidak panjang lebar juga karena topiknya tidak banyak juga. Langsung saja kita masuk ke codingannya yaitu pada view.kt-nya. Nah, sebelum itu kita akan membuat suatu set super action bar dengan nama bending disambungkan ke toolbar. Lalu, dan ini selanjutnya. Nah, di bagian ini, title dan subtitle ini akan menampilkan judul atau deskripsi dari halaman aplikasi tersebut. Subtitle sebenarnya nggak perlu juga. Yang penting mungkin title-nya ya. Tapi di sini saya buatkan subtitle-nya. Jadi, title-nya di sini saya buat Our Company dengan subtitle-nya Serve with Our Best Serving for You. Di bawahnya ini merupakan icon dari toolbar untuk button apanya? Untuk back kembali ke halaman sebelumnya. Di sini sudah kita buatkan true supaya tampilan dari toolbarnya itu nampak ya. Selanjutnya, kita buat binding dengan button di activity yang kita buat. Di sini nama button saya buat web 1, terus web clan, dan seterusnya. Nah, sebelum ini kita harus agar jalan ya, kita harus menambahkan di Android Manifest kita yaitu permission Android permission untuk internet agar apa? Agar dia bisa tersambung ke website yang kita tuju. Nah, kita lanjutkan. Nah, di binding web view load URL ini, di sini tempat kita menempatkan ke arah mana website yang akan kita tuju. Jadi misalnya kita buat google.com di sini, maka dia akan menuju ke website Google. Nah, next. Ini bagian pilihan untuk menampilkan dari main menu, itu akan kita bahas selanjutnya. Langsung saja kita bahas. Main menu itu yang pilihan-pilihan yang ada titik tiga dan gambar kamera atau searching itu adalah main menu. Di main menu ini kita buat di bagian resource, bagian menu. Jadi sebelum itu kita klik kanan, terus kita pilih bagian directory, Android Resource Directory ini, terus kita pilih type-nya, tidak kita tulis nama atau apa, kita pilih tipe-nya, yaitu menu. Nah, dalam menu ini yang telah kita buat,
kita membuat satu file lagi XML, yaitu namanya main menu XML. Nah, yang di sini ini merupakan item-item yang akan tampil di toolbar itu. Di sini saya ada buat search, tapi tombol search ini saya buat neighbor, jadi dia dalam eh, dalam nanti ada titik tiga. Nah, dalam titik tiga tuh search-nya dalam sana. Ada nama juga if. Nah, if room ini dia akan menampilkan tombol tersendiri. Jadi dia tidak dalam titik tiga tersebut. Tapi di sini saya buat digabungkan ya. Nah, lanjut. Selanjutnya, override on option itu selected nih. Nah, ini untuk menampilkan pilihan-pilihan yang udah kita inisialisasi aja ya, inisialisasikan tadi. Nah, di sini dia action search-nya. Kita bisa buat setelah kita klik dia akan menampilkan search click ya, menampilkan sebuah toast dan untuk settingnya juga. Nah, itu. Nah, selanjutnya itu ada namanya override file on backpress. Backpress berarti dia berhubungan dengan tombol kembali ya. Ini saya buat catatannya itu bukan catatan sih, tapi dari kopian yang telah saya buat di lab kemarin ya. Jadi ini untuk membuat tombol yang ketika menekan tombol dalam website tersebut, dia tidak akan kembali ke activity sebelumnya, tapi dia kembali ke halaman website yang telah kita tekan sebelumnya. Nah, itu saja kita tampilkannya. Sebelum itu layoutnya dulu ya. Ntar. Nah, ini. Nah, ini dia. Ini toolbar-nya, dan ini web view-nya. Ini dapat dilihat, ini merupakan widget dari toolbar-nya tersebut. Kita bisa menambahkan langsung dari apanya, peletnya, atau kita bisa langsung ketikkan toolbar, akan muncul. Dan juga web view-nya. Oh ya, catatan. Agar web view-nya itu tersebut tidak mengambil seluruhnya, kita harus membuat constraint top-nya itu di bawah dari toolbar. Jadi ada space untuk toolbar tersebut. Jadi tidak tertutup seluruhnya oleh web view. Nah, itu. Oke, itu sekian dari untuk topik toolbar ya. Next, kita masuk ke topik kedua yaitu web view. Nah, pada web view ini, web view itu dia, nah yang warna hitam ini, itu dapat kita dapatkan di widget ya. Ini web view, kita sambungkan ke sini, terus kita atur constraint-nya, terus di web view-nya itu kita atur bagian di sininya. Ini bukan bagian toolbar tapi bagian web view-nya ya. Di sini kita bandingkan ke button-nya agar ketika kita mencet button menekan dari button tersebut, dia akan tersambung ke web yang kita sambungkannya. Begitu. Mungkin selanjutnya itu tidak banyak juga di web view tersebut. Setelah kita membuat web view tadi, kita akan menambahkan dari toolbar kita tersebut. Yang ini. Selanjutnya kita masuk ke topik vector asset. Nah, vector asset ini adalah suatu aset yang mana gunanya kita dapat menambahkan sebelum itu ada dua jenis yaitu ada namanya image asset dan vector asset ya. Ini maksudnya kita lihat ini image asset dan vector asset. Vector asset ini dia cenderung dia lebih ke ikon-ikon yang butuhnya kecil, gambar kecil. Sedangkan image asset ini butuhnya untuk gambar-gambar yang besar ya. Jadi untuk ikon disarankan menggunakan vector asset. Untuk membuatnya kita pencet vector asset ini, terus kita pilih mau ikon apa yang kita inginkan. Semisal kita ingin ikon panah. Bentar, panah.
Ini misal drop down atau download atau sesuai kebutuhan. Kita pencet OK, lalu kita buat ID-nya atau namanya. Disarankan untuk menggunakan nama yang mudah diingat ya, supaya tidak lupa. Terus setelah itu, kita bisa atur juga warna-warna mau warna apa. Setelah itu next dan finish. Di sini saya telah buat untuk vektor asetnya, yaitu ada ini. Untuk isi saldo itu saya ada buat IC money ini ya. Terus ada saya buat untuk transfer uang itu IC transfer namanya. Ini IC transfer. Terus ada untuk rumus bank uang, pengaturan, our company, saran keuangan. Dan juga bagian di bawah itu saya buat untuk home, transaksi, dan akun. Ya, banyak ya. Ini tinggal menyesuaikan mau gambar icon apa. Itu juga bisa kita menggunakan icon yang bukan dari Android Studio, tapi juga dari luar. Itu ada website gratis yang saraninnya itu namanya icons.com kalau nggak salah ya. Oke. Nah, dengan menggunakan tambah icon ini akan membuat tampilan dari aplikasi mobile kita akan lebih menarik ya, dan juga terlihat bagus. Langsung saja kita demokan eh, dari project yang telah saya buat ini. Ini login, terus seperti biasa, yang telah saya buat ini our company, kita pencet, dia akan menampilkan toolbar, title, dan deskripsi yang telah saya buat. Ini juga ada bagian sampingnya itu tombol dari ini saya buat never maka search-nya dia bergabung dengan bagian titik tiga tersebut. Nah, kita lihat serbu. Kita pencet tombol back, dia akan back ke halaman sebelumnya. Seperti itu. Coba kita lihat yang saran keuangan. Ya, berhasil tersambung ke website yang telah saya salin atau yang saya inginkan. Oke, sekian dari video kali ini, yaitu mengenai vektor aset, web view, dan toolbar. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.